Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan dialog eksklusif Radar Lampung TV. Masih membahas tema kita di sore hari ini terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan di Kota Metro. Bang Yuli, tadi sebelum jeda kita sempat membahas Bang Yuli sempat membahas terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Metro. Menurut pandangan dari DPRD, Bang Yuli sendiri melihat apakah kesehatan BPJS ini sudah cukup efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat atau itu juga sudah menjadi solusi terhadap kesehatan masyarakat? Jadi BPJS ini kan salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik itu yang berbayar maupun yang iuran yang dibayar oleh pemerintah, PPI ya. Nah kemudian di Metro juga kami DPRD sudah bersama dengan masyarakat tahun 2018 itu kami sudah mengesahkan ya, perda tentang penyakit menular dan tidak menular. Nah, ini saya kira kalau penyakit menular kayak kemarin COVID itu saya kira orang semangat sekali ya. Tapi sesungguhnya hari ini yang penyakit tidak menular pun juga tidak kalah bahayanya. Contoh diabetes itu nggak nular kan, jantung nggak nular gitu ya. Tapi kalau ini didiamkan juga bahaya. Nah ternyata apa sebab awal-awal dari kenapa terjadi banyak penyakit-penyakit seperti itu, diabetes, kemudian akhirnya jantung, akhirnya pada kolesterol tinggi, darah tinggi dan sebagainya. Ini saya kira pola hidup, ya. Pola makan. Nah ini saya kira kawan-kawan dinas kesehatan untuk melakukan promosi kesehatan sebaik mungkin melalui kader-kader kesehatan di posyandu yang ada. Alhamdulillah kami sudah menaikkan insentifnya. Tolong untuk kawan-kawan yang terlibat dalam stakeholder urusan kesehatan melalui dinas kesehatan ini yang dipimpin oleh Bu Erla nanti supaya terus untuk melakukan yang namanya promosi kesehatan semaksimal mungkin. Untuk apa? Supaya tidak terjadi peningkatan penyakit-penyakit yang tidak menular tapi sangat mematikan. Diabetes itu akan menjadi cikal bakal untuk penyakit yang banyak sana sini. Ada yang namanya dari diabetes muncul darah tinggi, dari diabetes muncul yang namanya jantung, dari diabetes muncul yang namanya sampai akhirnya naudzubillah sampai harus cuci darah dan seterusnya. Itu udah puncaknya ya. Saya kira ini perlu untuk kemudian yang kedua adalah kanker itu kan sekarang banyak. Ini saya kira pola-pola makan. Maka hendaknya orang tua, saya kira bukan hanya di Metro ya, dimanapun yang mendengar ini, orang tua harus betul-betul memperhatikan makanan-makanan yang sehat, higien. Ya. Kalau dalam kitab dikatakan kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makan yang halal-halal, yang baik. Bisa jadi halal, Mas, tapi tidak baik. Contoh, untuk yang lain jeroan, saya itu halal ya. Halal. Tapi untuk saya sudah nggak baik. Kenapa? Saya sudah 55 ke atas. Ini nggak baik. Nah, itu. Untuk telur puyuh itu halal. Tapi untuk saya nggak baik. Kenapa? Punya nilai kolesterol yang tinggi. Yang baik apa? Yang kolesterolnya yang baik. Ada buah pokat, ada buah-buahan yang lain. Saya kira ini, gitu. Bagaimana diperbanyak untuk ke depan kita ini menjadi orang-orang yang sangat gemar untuk makanan yang sehat. Apa tuh? Buah-buahan kita ini aja lah. Ada buah pisang, ada buah mangga, buah-buah pokat dan seterusnya, jeruk. Saya kira ini yang bisa menyehatkan ke arah itu. Maka kalau udah makannya buah agak banyak, otomatis makan nasinya agak dikurangi. Nah itu. Yang kedua memang harus mulai penanaman tanaman, apakah itu singkong, apakah itu padi, apakah itu buah-buahan. Ke depan Metro sesuai dengan Pak Wali itu mulai untuk mengarahkan masyarakat supaya menggunakan pola tanam ramah lingkungan. Artinya pola-pola organik itu sudah harus mulai jadi berarti ini tidak hanya dinas kesehatan ya, ini dinas pertanian juga peran. Mohon kawan-kawan PPL, penyuluh lapangan itu betul-betul juga memiliki semangat yang sama dengan wali kota untuk menjadi Metro menjadi tempat yang ramah lingkungannya. Jadi bukan hanya kesehatan nih Mas, dinas kesehatan, tapi juga dinas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, supaya mereka juga berkampanye sama-sama. Tujuannya kan ini satu, masyarakat Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Akhirnya akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh
masyarakat yang ada sekitaran Lampung, syukur-syukur wilayah yang lainnya. Kenapa? Mau belajar ke metro. Kenapa masyarakatnya umurnya panjang-panjang, umurnya di atas 75 ke atas 80. Nah ini ada apa? Ini berarti kita perlu belajar di sana. Itu harapannya kita ke sana. Supaya jangan lagi hanya berpikir harapan ke Jawa terus. Jawa itu sudah penuh. Saya kira ini menjadi satu PR buat kita bersama untuk bagaimana kawan-kawan dinas yang ada bahwa bentuk sumbangsih kita dinas kesehatan, bagaimana juga dinas pendidikan, kalau bisa artinya para pengelola kantin-kantin yang ada itu menyediakanlah makanan-makanan yang sehat. Memang betul kalau hari ini terjadi teknologi pangan yang luar biasa, sampai yang akhirnya yang kita khawatirkan adalah makanan-makanan junk food. Apa junk food ya? Makanan-makanan yang siap cepat saji. Cepat saji dan ini saya kira tidak bagus ya. Saya kira tidak bagus. Walaupun mungkin dari sisi lain mungkin kalau misalnya metro ini muncul yang namanya sekelas seperti KFC banyak, McDonald dan sebagainya, itu bagi PAD Kota Metro luar biasa. Tapi juga harus mulai dikurangi bagaimana pola, intinya sih bukan masalah pebisnisnya ya. Kita sendirilah. Makanya masyarakat harus mulai dididik menjadi cerdas. Masyarakat supaya untuk melakukan perubahan dari pola-pola makan yang sehat, seimbang itu seperti apa. Bukan lagi makanan 4 sel yang sempurna ya. Zamannya sudah berubah. Makanan yang bergizi seimbang. Bukan lagi 4 sel yang sempurna. Sekarang udah sehat semuanya Mas. Tapi kurang seimbangnya saya kira. Ini saya kira sebagai sebuah warning ya untuk kita semuanya, jangan sampai peraturan daerahnya sudah ada tapi pelaksanaannya nggak ada. Harapan kita mudah-mudahan sosialisasi perda ini sudah bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ini harapannya terus kawan-kawan eksekutif melalui dinas-dinas yang ada untuk terus melakukannya supaya apa? Supaya masyarakat semakin hari semakin cerdas dan akhirnya masyarakat pun juga semakin melek tentang pentingnya kesehatan. Kalau tadi kan pendidikan sudah ada, kami sudah juga mengesahkan namanya sistem penyelenggaraan pendidikan. Ini kesehatannya sudah, bahkan kesehatan lingkungan sudah. Jadi sekarang ini tinggal pelaksanaannya di lapangan. Ini kawan-kawan eksekutif kami tinggal ngomel-ngomel saja, ngomong-ngomong saja. Kalau itu kurang maksimal, kurang benar, kami yang akan ngomong. Jadi masyarakat kalau ada apa-apa boleh datang ke kantor kami untuk menyampaikan apa yang kurang pas yang ada di Kota Metro. Ya mudah-mudahan dengan wali kotanya yang baru ini Pak Wahdi sebagai seorang dokter, harapannya insya Allah mudah-mudahan terwujud apa yang menjadi cita-citanya untuk masyarakat Kota Metro, masyarakat yang sehat. Saya kira demikian. Baik, artinya pemerintah Kota Metro saat ini memang concern bukan hanya terkait dengan pelayanan dan juga infrastruktur kesehatan yang ada di Kota Metro, tapi juga concern terhadap upaya-upaya pencegahan. Artinya gaya hidup sehat, pola makan yang sehat kepada masyarakat di Kota Metro, harapannya untuk mencegah agar rumah sakit tidak penuh itu tadi Pak ya. Harapannya itu, makanya Pak Wali itu sangat senang kalau ada misalkan panen raya beras organik, apa kayak begitu, senang gitu. Saya kira ini juga harus perlu didukung oleh masyarakatnya sehingga nanti juga dinas terkait, misalkan dinas tanaman pangan, pertanian dan seterusnya, itu supaya menganggarkan untuk pola-pola penanaman seperti itu sehingga akhirnya menjadikan tempat yang senantiasa dijadikan kunjungan oleh masyarakat. Kayak mana sih caranya? Nah, gitu. Ini saya kira yang penting ya. Pak, terkait dengan pola makan gizi seimbang tersebut, apakah memang ada program dari pemerintah Kota Metro sendiri terkait dengan masyarakat yang harus makan gizi seimbang seperti itu? Atau ada pengawasannya seperti itu? Saya kira ini program bukan promosi kesehatan ya, ada di situ di bidang promosi kesehatan. Di situ ada bagaimana para tenaga-tenaga kesehatan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian kalaulah untuk balita, program balita itu bagaimana untuk membantu mereka terpenuhi gizinya, tidak terjadi yang namanya stunting. Itu saya kira sudah lebih dulu ya, sudah digalakan terlebih dahulu.
saya kira hampir selesai lah misalnya. Cuman bagaimana sekarang ini masyarakat itu dididik tidak lagi hanya berpikir makan, makan dan makan, tapi kira-kira makan yang bisa sehat, barokah itu seperti apa? Nah, itu yang dimakan barokah, kemudian kebetulan makanannya juga tidak menimbulkan satu penyakit dan seterusnya. Karena kata ahli-ahli kesehatan kan sesungguhnya 70% penyakit itu asalnya dari makanan. Nah, itu makanya ini saya kira, tapi kalau tidak makan juga masalah kan gitu ya. Tapi yang penting lagi bagaimana makan yang seimbang. Kalau saya sih konsepnya Mas Arif gampang. Perbanyak minum air hangat di pagi hari, paling nggak 2 gelas, kemudian terus akan diperbanyak. Bukan berarti nggak boleh ngopi, nggak boleh ngopi, tapi jangan sampai terlalu banyak gulanya kan gitu. Gula boleh gula. Yang penting harus ada proses yang seimbang. Ibaratnya begini, kalau saya contohkan tuh dalam sering sesi-sesi motivasi ya, saya sering diundang untuk menjadi motivator. Jadi kalau kita napas, coba kalau nggak keluarkan, matikan kita kan, maka harus seimbang. Berapa yang kita masukkan, maka harus seimbang dengan yang keluar. Jangan sampai tidak terjadi keseimbangan. Itu kalau tidak seimbang, itulah yang namanya disequilibrium. Tidak terjadi keseimbangan. Itulah akhirnya penyakit datang dan sebagainya. Kalau seimbang nggak masalah. Bukan masalah gemuk dan kurusnya, tapi seimbang. Intinya apa? Kita harus bergerak dan bergerak. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Baik, Bang Yuli, ini terkait dengan tadi DPRD Kota Metro sebenarnya terbuka terhadap pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan. Berbicara tentang keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan masyarakat pengguna BPJS, apakah selama ini DPRD juga pernah menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat? Atau kalaupun pernah, apa yang selanjutnya yang dilakukan oleh DPRD? Apakah meneruskan ke eksekutif atau langsung berhubungan langsung dengan BPJS-nya? Jadi gini, biasanya persoalannya itu kan, ini kan masyarakat itu umumnya kan akan berpikir tentang arti penting kesehatan itu kalau sudah sakit. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Jadi kan BPJS ibaratnya ini kan jaga-jaga. Ya, harusnya kan jaga-jaga. Kalau bisa nggak usah sakit lah. Walaupun punya BPJS nggak usah sakit. Sampai Mas Arif kira-kira mau sakit punya BPJS atau nggak usah sakit? Nggak usah sakit. Nah, nggak usah BPJS tetap bayar, itu untuk orang lain yang dalam menggunakan. Kalau bisa kita nggak usah menggunakan. Ini yang masalahnya yang terjadi, banyak keluhannya itu karena dia itu nggak punya BPJS, lupa untuk mengurus begituan, begitu sakit baru ngurus. Nah, akhirnya nggak bisa aktif itu. Itu jadi masalahnya kan ada sekian pekan ya, kalau nggak salah 2 pekan ya, baru bisa aktif. Ini jadi masalah di situ. Sehingga akhirnya terjadi yang namanya masyarakat masih ngeluh kok bayarnya tinggi, namanya juga biaya kesehatan tinggi. Tapi alhamdulillah masyarakat melalui rumah sakit, dinas kesehatan itu sudah memberikan diskon besar. Bahkan beberapa pasien itu bisa dibebaskan ketika tidak punya kemampuan betul-betul itu. Ketika BPJS-nya belum aktif, dan itu sudah beberapa kali saya juga mengurus kawan-kawan yang memang sakit dan memang tidak punya kemampuan, akhirnya bisa didiskon, bisa ini sangat jauh. Ini sudah ada programnya. Sudah ada programnya. Asal masyarakat Kota Metro. Asal itu yang menjadi catatan, memiliki KTP sebagai masyarakat Kota Metro, terdaftar sebagai masyarakat Kota Metro. Ya, gitu. Kalau masyarakat dari kabupaten lain silahkan ke DPRD ataupun nanti ke sana ke kabupaten. Mungkin anunya ke sana ke rumah sakit yang terdekat. Baik, Bang Yuli, ini sebenarnya masih seru sekali perbincangan kita, namun kita dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita menutup dialog kita di sore hari ini, mungkin ada closing statement atau pernyataan penutup atau apapun itu, kami persilahkan. Jadi orang hidup itu saya kira kan, pertama memang harus berpendidikan, karena pendidikan adalah segalanya. Kalau mau berubah itu dari pendidikan. Makanya ini jadi penting, saya kira pemerintah Kota Metro menancapkan misinya sebagai metro kota pendidikan itu penting. Tapi pendidikan pun juga nggak cukup, maka orang juga harus sehat, kan itu ya. Harapannya sehat. Orang yang berpendidikan, orang yang sehat, insya Allah mudah-mudahan kesejahteraan juga akan muncul. Kenapa? Nggak mungkin orang yang sakit-sakitan akan bisa sejahtera. Kenapa? Hidupnya sejahtera itu kan lahir batin ya. Jadi kalau sudah berpendidikan, wawasannya berubah, kemudian badannya sehat, dia bisa berkarya, berdharma, pada akhirnya apa? Sejahtera terjadi. Kalau sudah sejahtera, apa yang terjadi? Sehat terjadi, maka
menjadi masyarakat yang berbudaya. Kita ini ingin membangun peradaban, bukan hanya sekedar membangun rumah, tapi menjadi peradaban untuk masyarakat gitu, kota metro ke depan, dan untuk yang kita tinggalkan untuk anak-anak dan cucu kita. Legacy, kita kira-kira kan, kalau Pak Jokowi kan legasinya apa kan gitu. Saya kira demikian, terima kasih ya atas dialog ini. Mudah-mudahan lain kali bisa kita sambung lagi. Amin. Kalau ada hal yang lain masyarakat Kota Metro bisa untuk langsung ke kontak saya juga boleh langsung. HP saya nggak pernah mati, kecuali kalau misalkan dalam kondisi tertentu mungkin nggak diangkat, mungkin saya ada kesibukan lain di kebun atau di lapangan sedang badminton dan sebagainya, itu kan lain. Tapi nanti insya Allah biasanya akan saya telepon ulang lagi. Terima kasih Mas Arif atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yuli sudah menyambut tim Radar Lampung TV ini di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Metro. Sekali lagi terima kasih sudah menyambut dan juga menyapa pemirsa Radar Lampung TV. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Radar Lampung TV yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa dalam rangka hari ulang tahun Kota Metro yang ke-85, pemerintah Kota Metro selalu berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan dan juga kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Kota Metro. Namun untuk mewujudkan Kota Metro yang berpendidikan, Kota Metro yang sehat, Kota Metro yang sejahtera, dan Kota Metro yang berbudaya, itu juga membutuhkan peran serta dari seluruh pihak, pemerintah, DPRD, dan juga masyarakat turut serta memiliki peran dalam mewujudkan Kota Metro yang berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Saya Muhammad Arif, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Lampung TV. Mantap lihat.